Oke, terima kasih. Saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa aidan al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Wa fi ayat yakni al-ukhra wa qulil haqqu min rabbikum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pelajar daripada KIM yang dah aktif, yang dah hadir di dunia maya ini, di Zoom meeting ini. Ya, terima kasih kepada seluruh ustaz serta ustazah yang masih setia, ya, yang masih bersama-sama kita belajar dalam subjek statistik, ya. Dan fi hadzal yaum qad wasalna, ya, ila inferential statistik, ya. Di pertemuan hari yang ketiga ini insya Allah kita akan bersama-sama membahas tentang inferential statistik dan juga nanti statistik in action atau statistik dalam penerapannya, implementation of statistic in research methodology. Baik, terima kasih. Tentu saja kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26. Ini sebagian insya Allah sudah ada yang hafal, ya. Saya akan fokus kepada di sini adalah ada apa kata-kata ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi ada kata-kata yadribu mathalan kemudian fauqaha, ya. Jadi teksnya ini fokus kepada yang di sini. Kursor saya mudah-mudahan kelihatan, ya. Jadi fama fauqaha. Ini konteks dalam nanti kaitannya dengan statistik inferensial, ya. Kemudian juga yang berikutnya juga di sini ada kata-kata fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Jadi ada kata-kata katsir yang menunjukkan kepada statistik ataupun numbers, ya. Kemudian juga kita ingatkan bahwasanya statistik ini ya adalah satu ilmu yang dalam implementasinya itu digunakan untuk mencari sebuah kebenaran, ya. Dan ini kita ingatkan atau kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini juga sama di surat Ali Imran ayat ke-60, juga lafadznya sama, hanya perbezaannya itu adalah yang satu fala takum minal mumtarin, yang Al-Baqarah itu fala takunanna minal mumtarin, ya. Kemudian di surat Al-Kahfi ayat ke-29 juga waqulil haqqu mir rabbikum. Nah, jadi tiga ayat terakhir itu berbicara tentang sebuah kebenaran yang datang secara mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada kebenaran yang sifatnya itu adalah relatif, yaitu nanti yang dilihat dari sisi statistik. Naam.
Nah, dari sini kita boleh pahami terkait dengan backgrounds ataupun latar belakang daripada kenapa statistik inferensial ini penting ya. Yang pertama, kita mesti yakini ya dalam hati kita bahwa yang namanya puncak kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ustaz dan ustazah masih belum connect terkait dengan ini statistik, kemudian kok kenapa dikorelasikan, dihubungkan dengan kebenaran. Betul. Ya, kenapa? Karena dalam statistik itu mereka itu mencari sebuah kebenaran. Jadi kebenaran dalam makna sesuai dengan fakta ya dan data yang ada di masyarakat. Sehingga statistik ya inferensial ataupun deskriptif kemarin itu semestinya adalah mencari sebuah kebenaran. Nah, jadi puncak kebenaran adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam yang namanya kebenaran itu ada dua ya. Ada kebenaran yang sifatnya itu qat'i ya, maknanya dia dah valid ya qat'i. Nah, tapi juga ada kebenaran yang sifatnya itu dia dzanni ya. Dzanni itu maknanya dia masih ada sangkaan ya, dia belum valid, kena validkan ya. Macam mana boleh kita dapatkan data bahwa oh betul ini memang valid. Misal macam tu. Misalnya saya nak tahu pasal, mungkin ada yang informasi last kali saya dengar nih Muslim di Singapura ni dalam 14%, yang 14 mungkin 0.5% ya persen. Ini saya tak pasti, berarti ini masih zone ya. Ini belum pasti nih karena saya kena tengok daripada mungkin official website daripada government atau mungkin juga dari ministry bidang apa, itu baru qat'i. Dan keqat'ian di official website pun mungkin kena kita tengok lagi di masyarakat. Mungkin ada yang masa type daripada data tu ada yang belum lahir ya, sehari 2 hari sampai dalam sebulan saya rasa dah banyak yang lahir. So data yang valid itu adalah yang sesuai dengan facts atau fakta yang ada di masyarakat. Jadi kebenaran dzanni itu yang memang mestinya betul-betul kita cari ya. Banyak sangatlah satu information yang kita betul-betul kena check, kena recheck, kena triple check ya. Kenapa? Karena mungkin dia belum valid ya, belum valid. Oke. Nah, kemudian untuk mencari daripada kebenaran itu diperlukan adanya research and development ya. Specifically adalah riset atau penelitian ya, pengkajian ya, pengkajian macam mana, penyelidikan, samalah ya. Jadi pengkajian, penyelidikan, penelitian, riset itu kena betul-betul kita lakukan. Nah, kenapa kita pun juga belajar di university ini, di College Islam Muhammadiyah ini, karena kita pun dilatih ya, kita di-try untuk boleh mencari sebuah kebenaran ya, baik itu nanti yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun yang ada di dalam hadis ya. Misalnya nanti kalau terkait dengan Al-Qur'an ataupun hadis atau ayat Al-Qur'an, misalnya kemarin kita dah cakap ya, ada awalnya sekali ayat Al-Qur'an itu adalah 6666, tetapi ternyata ada yang meng-count lagi, ada yang menghitung lagi, ternyata itu tak tepat, itu tak betul ya. Kemudian diperbaiki lagi, tapi kita sendiri mungkin belum pernah menghitung. Mungkin kena bila kita nak data jumlah numbers daripada verses, daripada ayat yang ada di Al-Quran tu, kita nak betul-betul qat'i, itu betul-betul kita hitung ya. Ayat pertama mungkin dari awal ni dah ada perbedaan ni, ada perbezaan. Macam Al-Fatihah ni orang cakap ni 7 sab'ul masani ya, 7 ayat ya. Tapi bila kita tengok ni ada ulama ikhtilaf terkait dengan bismillah ni, dia bagian daripada ayat ke atau dia satu istilah ataupun satu ayat yang berbeza. Kenapa? Kerana bila kita tengok ni misal yang ada di dalam Al-Quran tu selalunya bismillahnya itu adalah di awal. Jadi dia menjadi satu ayat yang pertama. Itu pun dah bicara, itu pun dah beza ya. Nanti juga yang beranggapan bahawa ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu adalah ayat tersendiri dengan sebelumnya. Itu kalau kita nak
valid mencari numbers ataupun jumlah daripada ayat di dalam Al-Quran. Belum lagi sahabat Nabi, belum lagi jumlah daripada hadis, belum lagi nanti standar daripada hadis yang dia masuk ke dalam level masyhur ataupun level sahih, termasuk juga hadis ahad. Ya, kalau kita cakap hadis ahad nih ya nama juga ahad. Ahad itu ya satu, maknanya berarti yang meriwayatkan ini hanya satu rawi ataupun satu sanad, ya. Setiap toboko itu satu. Itu dia dah gunain lah ya, dah guna count, dah guna numbers tuh ya, dari pengertian atau definition daripada ahad itu sendiri. Nah, jadi dalam riset nih memang mestinya mencari sebuah kebenaran, dan untuk mencari sebuah kebenaran ini memang banyak dia punya cara, dia punya metode nih, dia banyak ya. Dari mulai yang kuantitatif, kita pernah cakap, ada yang kualitatif, ada juga saya menyebutnya yang ketiga adalah Islamic approach ya. Utamanya ini untuk pelajar-pelajar yang memang mengambil kepakaran dalam tafsir dan juga tafsir usuluddin, kemudian juga syariah atau perbandingan madhab ya. Karena nanti kalau guna statistik agak berbeza nih ya, karena dia hanya sosial ya, bukan normatif. Oke, nah statistik sebagai satu daripada metode untuk mencari sebuah kebenaran. Tadi dari pahami kebenaran itu adalah sesuatu yang sesuai dengan dengan fakta yang ada. Ada yang cakap tadi Muslim di Singapura dalam 14% lebih. Yang benar berapa nih? Ada 13, 14 atau 15 ya. Lepas itu mungkin sara hidup daripada Singapura ini sangat tinggi. Itu tapi saya rasa itu udah betul lah. Ada fakta tuh ya, ada fakta. Ya ada fakta tuh ya. Mungkin nanti dibandingkan dengan yang lain. Oke, jadi statistik ya, mencari. Kenapa statistik? Kemarin kita udah cakap kalau statistik dalam metodologi, statistik itu adalah ilmu yang apabila dia diguna ya, if we use to the research for example ya, apabila kita guna dalam sebuah penelitian, dalam penyelidikan, so berarti yang dicari itu adalah kebenaran daripada penyelidikan itu. Nah biasanya itu ada dua, kemarin kita ada pelajari tentang descriptive statistik dan inferential statistik ya. Descriptive statistik itu kemarin adalah numbers ataupun biasanya ada table, ada chart ya, pie ataupun juga mungkin grafik dan lain sebagainya. Itu adalah deskriptif. Saya rasa ini dah selesai. Lepas itu hari ini kita akan bahas tentang inferential statistik.